Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Lelah bumi iling marang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan soal untuk PHAT di tema 2 yang pertama adalah sebagai berikut ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ayo simak baik-baik latihan soal PHAT berikut ini. Soal yang pertama, berapakah perbandingan bintang dan lingkaran? Yuk sama-sama kita lihat caranya. Berapakah jumlah bintang dan berapakah jumlah lingkaran? Kita tulis dulu. Bintang dibanding lingkaran sama dengan 4 dibanding 2. Setelah itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kalau sudah, coba disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. 4 sama 2 sama-sama dibagi 2, ketemunya 2/1. Jadi perbandingan bintang dan lingkaran adalah 2/1. Jadi jawabannya yang benar adalah C ya. C kita silang. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah sebagai berikut. Siswa kelas 5 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah, langkah-langkahnya hampir sama seperti tadi ya. Yuk kita masuk ke langkah-langkahnya. Tulis dulu berapa jumlah siswa laki-laki. Sudah ditulis, siswa laki-lakinya ada 15. Siswa perempuannya ada 20, ditulis ya. Perbandingan siswa L dan P adalah 15 dibanding 20. Nah, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, disederhanakan ya. 15 sama 20 sama-sama dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3/4. Nah, jadi perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3/4. Jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah tentang satuan panjang. Kita akan merubah satuan panjang 1200 meter sama dengan titik-titik hektometer. Kita pakai cara kotak ya supaya mudah. 1200 meter, 1200 meter. Sebentar, oke. 1200 meter kita cari satuannya dulu atau angka satuan. Angka satuannya adalah 0 yang paling belakang. 0 yang paling belakang diletakkan pada satuan yang diketahui yaitu meter. 0 diletakkan di meter. Kemudian letakkan semua atau tulis semua angka yang belum ditulis. Yang belum ditulis adalah 0, 2, 1. Nah, kalau sudah, berilah tanda koma pada satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah hektometer. Dikasih tanda koma di sini. Langkah yang terakhir, berilah 0 pada kotak yang kosong antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Karena tidak ada kotak kosong, maka hasilnya ya seperti ini saja. Hasilnya ketemunya 12,00. Ingat, 0 di belakang koma boleh tidak ditulis. Jadi hasilnya sama dengan 12. Jadi jawaban yang benar adalah A. A dicoret seperti ini ya. Berikutnya kita masuk soal yang keempat. Soal yang keempat masih tentang satuan panjang atau jarak. 4 km ditambah 2000 cm sama dengan titik-titik meter. Kita pakai cara kotak lagi ya. Seperti ini. 4 km kita rubah dulu ke bentuk meter. 4 km, 4 yang angka satuan adalah 4, diletakkan pada satuan yang diketahui. Berikutnya, berilah tanda koma pada satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah M. M dikasih koma. Langkah berikutnya,
berilah 0 pada atau di antara area satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Nah, di sini dikasih 0. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, ini sudah jadi 4 km sama dengan 4000 meter. Berikutnya, kita harus merubah 2000 cm menjadi meter. 2000 cm, yang angka satuan yang mana? Ya, yang angka satuan yang 0. 0 diletakkan di sentimeter, 0 di sini. Berikutnya, tulis semua angka yang belum ditulis. 2000, yang belum ditulis 0, 0, 2. Ya, seperti ini ya. Langkah yang kedua, berilah tanda koma di belakang satuan yang dituju. Satuan yang dituju adalah meter, dikasih koma. Langkah yang berikutnya, berilah 0 di belakang satuan atau di antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Nah, kalau di sini karena tidak ada berarti kita tidak perlu menambahi ya. Nah, kalau dalam soal ini ada tanda penjumlahan, maka harus dijumlahkan. Seret, pakai penjumlahan bersusun saja ya. 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, hasilnya di sini 0, di sini 4. Nah, seperti ini ya. Komanya jangan lupa koma lurus. Jadi hasilnya adalah 4020,00. Nah, di jawabannya yang benar adalah yang B. Kita silang jawaban yang B. Sini, jadi jawabannya adalah B. Gitu ya. Berikutnya soal yang nomor 5. Nomor 5 ini adalah tentang satuan waktu. 90 menit sama dengan titik-titik jam. Ya, kita harus ingat acuannya ya. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Lihat pada notes warna kuning di layar kalian yang Ustazah Riris pakai kotakin. Nah, dikotakin seperti ini ya. Oke, berarti kita langsung saja 90 menit dikali 1/60. Nah, 90/60 sama-sama dibagi dengan 30. 90 dibagi 30, 3. 60 dibagi 32. Jadi hasilnya 3/2. 3/2 kalau disederhanakan menjadi 1/2. Jadi ketemu hasilnya adalah A. Begitu ya. Berikutnya yang nomor 6. Nomor 6 merubah satuan kecepatan. 42 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, ini harus satu-satu dulu ya. 42 km dirubah dulu ke meter. Kita langsung masukkan ke penghitungannya. 42 km, yang satuan adalah angka 2. 2 diletakkan di kilometer, 4 ditulis di depannya 2. Berikutnya, maunya dijadikan ke meter. Nah, berilah tanda koma di belakang satuan yang dituju. Langkah yang berikutnya, yang terakhir, berilah 0 di antara satuan yang diketahui dan satuan yang dituju jika ada kotak yang kosong. Kasih 0, kasih 0, kasih 0. Nah, kalau sudah berarti ya sudah ya. Berikutnya, kita tulis dalam soalnya. 42 km sama dengan 4200/60. 60 didapat dari 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung menghitungnya. Kita menghitungnya menggunakan cara coret ya. Yang pertama, coret 0 pada yang bawah dan 1 0 yang atas. Harus sama-sama ya. Kalau yang bawah 1 0-nya, yang atas juga harus 1. Berikutnya, coret atau bagi 6 dan 42. Sama-sama dibagi dengan 6. Hasilnya ketemunya 1 dan 7. Nah, sekarang langsung saja ditulis 7 di sini. Ditambahi 0 yang belum dicoret harus ditulis. 700/1 sama dengan 700. Jadi hasilnya adalah 700 meter per menit. Jawabannya adalah
D ya. Oke, berikutnya soal yang nomor 7. Sebuah sepeda dalam waktu 40 menit dapat menempuh jarak 2400 meter. Kecepatan rata-rata sepeda tersebut adalah berapa? Nah, di sini ya, kita pakai segitiga Jokowi. Kemudian kita tulis semua informasi yang ada dalam soal. Yang ada dalam soal di sini ada waktu W 40 menit kita tulis. Berikutnya jarak 2400 meter kita tulis. Berikutnya yang diketahui yang ditanyakan, mohon maaf, adalah K atau kecepatan. Maka kalau yang ditanyakan K, yang ditutup pada segitiganya adalah K. K ditutup. Cling. Nah, begini ya. Kalau sudah, kita masukkan ke perhitungannya. K sama dengan J per W. Nah, langsung dimasukkan 2400 per 40 sama dengan, nah kita pakai cara coret, sama-sama dibagi dengan 40. 60 dan 1 hasilnya ya, 60 per 1 sama dengan 60. Jadi kecepatan rata-rata sepeda tersebut adalah 60 meter per menit. Jawabannya yang D. Oke, berikutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah tentang satuan volume. Nah, pada soal ini kita akan merubah 50 liter dirubah ke meter kubik. Ya, 50 liter. Yang angka satuan adalah yang mana? Yang angka satuan adalah, mohon maaf, yang angka satuan adalah yang 0 ya. 0 dirubah atau ditaruh di liter, mohon maaf. 0 diletakkan di liter. Nah, mana liter? Di sini. Oke. 50. 5 ada di depannya, maka letakkan 5 di depannya. Berikutnya, beri tanda koma pada satuan yang dituju. Satuan yang dituju meter kubik, maka di belakangnya meter kubik diberi koma. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Langkah yang ketiga, tambahkan 0 pada area yang kosong. 0 ditambahkan. Nah, area yang kosongnya antara satuan yang dituju dengan satuan yang diketahui ya, yang di sini saja ya. Oke, ketemu jawabannya adalah 0,050. 0,50, 0,050. Jadi jawabannya adalah yang D. D disilang. Oke. Terima kasih. Berikutnya yang soal nomor 9. Soal yang nomor 9 adalah merubah satuan pada debit. Nah, kalau ada soal seperti ini, sama seperti cara merubah satuan kecepatan ya. Kita rubah dulu satu persatu. Di sini kita rubah dulu 2,28 liter dirubah ke sentimeter kubik. 2,28. Yang angka satuan adalah yang mana? Yang angka satuan adalah yang 2 di depannya koma. Yang ini ya. Nah, seperti ini. 2 diletakkan di liter. 2 di sini, oke. 28 mengikutin karena ada di depannya, di belakangnya, maka diletakkan di belakangnya 2. Oke, koma yang ada pada soal, kalau pada cara kotak tidak perlu dihiraukan ya. Koma yang ada pada soal tidak perlu dihiraukan. Kemudian berilah tanda koma pada satuan yang ditanyakan. Satuan yang ditanyakan adalah sentimeter kubik. Beri koma di belakang sentimeter kubik. Seperti ini ya. Kalau sudah, tambahkan 0 pada area yang kosong antara satuan yang dituju dengan satuan yang diketahui. Area yang kosong cuma 1 ya di sini. Nah, nih ditambahkan 0. Oke. Kalau sudah ketemu, jawabannya 2280 ya. Belum selesai sampai situ. Kita harus memasukkan angka-angkanya ke dalam penghitungan sini. Nah, 2,28 liter tadi sama dengan 2280 cm kubik. Berikutnya,
1 menit sama dengan berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau sudah kita pakai cara coret ya. 0 ya, bawah 1 dicoret. Berarti atas juga 1 dicoret ya. Sekarang 228 sama 6 sama-sama dicoret. Sama-sama bisa dibagi 6 ya. 6 dibagi 6 1, 228 dibagi 6 sama dengan 38. Jadi hasilnya adalah 38 per 1 sama dengan 38. Ya, jadi hasilnya 2,28 liter per menit sama dengan 38 cm kubik per detik. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita coret, kita silang yang B. Soal yang terakhir adalah debit. Nah, pada soal debit ini, soalnya seperti ini ya. Seorang petugas pom bensin sedang mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil. Sebanyak 24 liter bensin diisikan dalam waktu 2 menit. Debit aliran bensin tersebut adalah titik-titik sentimeter kubik per detik. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah menulis semua informasi yang ada pada soal. Dalam soal, volumenya sama dengan 24 liter. Nah, berikutnya, waktu 22 menit. Lah, W sama dengan 2 menit ditulis juga di sini. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah debit aliran bensin tersebut adalah sentimeter per detik. Nah, kalau ada yang seperti ini, satuan yang dalam soal sama satuan yang ditanyakan berbeda, maka kamu harus rubah dulu. 24 liter dirubah ke sentimeter kubik, ya. 24 liter, yang angka satuan adalah yang 4. 4 diletakkan di liter, 4 diletakkan di sini. 2 ada di depannya 4, 2 langsung ditulis. Maunya dijadikan sentimeter kubik. Nah, di belakang sentimeter kubik dikasih tanda koma. Kemudian berilah 0 di antara satuan yang diketahui dengan satuan yang dituju. Nah, seperti ini ya. Jadi 24 liter sama dengan 24.000 cm kubik. Nah, berikutnya 2 menit sama dengan titik-titik detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka kalau 2 menit jadinya 2 kali 60. Hasilnya adalah 120. Begitu ya. Langsung kita tulis 120 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam penghitungannya. Nah, seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah D, debit. Maka D yang ditutup. Celing. Nah, kalau sudah ditutup, maka D sama dengan V per W. V-nya 24.000 cm kubik. Sementara W-nya 120. Kita pakai yang sudah kita rubah ya. Nah, ini satuannya sudah sesuai dengan satuan soal yang diinginkan. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan cara coret. 0 yang bawah dicoret 1, atas juga 1. 12 sama 24 sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 1, 24 dibagi 12 2. Nah, kalau sudah seperti ini, ketemu 200 per 1 sama dengan 200. Jadi ketemu jawabannya adalah D. D disilang. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.